Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan desain organisasi. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan mengulang lagi membahas tentang 6 unsur penting dalam mendesain struktur organisasi. Mengapa saya ulang kembali ini? Karena hal-hal yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di dalam membuat tugas kelompok, terutama ketika kita mau menganalisis konstruksi organisasi menurut public administration, menurut new public administration, new public service, menurut collaborative governance, open government, dan agile government. Jadi inilah yang menjadi alat analisisnya. Ada berapa hal yang harus disampaikan, ada 6 ya. Apa saja 6 itu? Yaitu pertama berkaitan dengan pembagian kerja atau spesialisasi kerja, yang kedua berkaitan dengan departementalisasi, yang ketiga berkaitan dengan rantai komando, yang keempat berkaitan dengan rentang kendali, yang kelima berkaitan dengan model pengambilan keputusan, apakah organisasi tersebut mengambil keputusan sentralisasi atau desentralisasi, dan yang keenam itu berkaitan dengan formalisasi. Tentu saja pembahasannya akan lebih luas dari materi sebelumnya. Pertama, kita akan membahas unsur penting yang pertama, yaitu spesialisasi kerja atau pembagian kerja. Para manajer membagi seluruh tugas organisasi menjadi pekerjaan-pekerjaan khusus yang tersusun dari aktivitas-aktivitas khusus. Secara ringkas, dapat dinyatakan bahwa pembagian kerja akan mempengaruhi tingkat prestasi organisasi melalui minimalisasi ketergantungan pada individu tertentu atau perpindahan yang percuma komponen-komponen pekerjaan besar. Jadi pembagian kerja ini tidak organisasi tidak menggantungkan diri pada seseorang, karena kalau kita organisasi menggantungkan diri pada seseorang, kalau tidak ada orang itu maka akan terbengkalai pekerjaannya. Oleh karena itu perlu bagi-bagi. Nah, dibagi-bagi itulah nanti di sana ngumpul sekelompok orang, dan sekelompok orang itulah yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan. Misalnya untuk kalau di konveksi ya, untuk yang tukang potong, nah yang tukang potong tidak satu orang, nah, tapi ada beberapa orang yang mengerjakan itu, sehingga kalau satu orang tidak berangkat kerja, tidak masuk kerja, bisa digantikan dengan orang yang lain. Spesialisasi kerja atau pembagian kerja itu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi menjadi sejumlah pekerjaan tersendiri. Atau pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan atau pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan, yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Contoh, misalnya pembagian kerja di sebuah restoran. Nah, ini misalkan ada pembagian kerja, dapat beberapa pembagian kerja untuk bagian dapur, yang tukang masak, pelayanan pelanggan, di meja makan ada kasir, nah, mungkin ada yang tukang parkir gitu ya. Nah, itu mungkin yang sederhana. Tidak mungkin kan seluruhnya gitu ya. Kalau yang besar gitu ya, semuanya ditangani. Ya masak, ya pelayan pelanggan, ya kasir gitu. Tidak mungkin kan. Kecuali kalau yang sederhana, ya bisa saja dilakukan sendiri semuanya. Pemecahan tugas kompleks menjadi komponen-komponen, sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas, bukannya tugas-tugas secara keseluruhan. Nah, ini spesialisasi kerja sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi menjadi sejumlah pekerjaan tersendiri. Tingkatan dalam tugas organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan individual yang lebih khusus. Sehingga apa? Karena sudah biasa dari tahun ke tahun mengerjakan itu, ya semakin terampil, semakin cepat pekerjaannya, sehingga pekerjaannya lebih produktif, lebih efisien. Nah, itu ya, spesialisasi itu meningkatkan produktivitas. Nah, lebih memahami, karena apa? Setiap kali memahami tugas yang dengan cepat, maka dia akan menjadi rutinitas. Kalau rutinitas ya sudah ahli gitu. Seharusnya pekerjaannya
meningkat lebih efisien dan akhirnya lebih produktif dalam jumlah yang lebih banyak pekerjaannya itu, produknya. Berkaitan dengan proses membagi tugas ke dalam suatu unit tugas yang secara betul-betul lebih kecil. Manfaat mengorganisasikan tugas adalah kelompok orang yang bekerja sama dalam suatu pembagian kerja mampu menghasilkan lebih dari yang mereka hasilkan sendiri. Jadi kalau misalkan ya satu misalnya dalam menjahit, nih ya menjahit saja ya. Kalau dikerjakan sendiri-sendiri ya, dari mulai membuat pola, memotong, menjahit, melubangi kancing, mengepak, menyetrika sendiri gitu ya. Maka misalkan dalam sehari itu seseorang itu hanya 2 potong. Nah, tapi ketika dibagi-bagi, ada yang bikin pola sendiri, ada yang memotong sendiri, menjahit sendiri, mungkin lubang kancing sendiri, buat kancing sendiri ya, menyetrika sendiri. Itu kalau di situ dikerjakan 10 bukan hasilnya 20, tapi hasilnya mungkin paling rendah itu 30 potong atau 40 potong. Nah, itu sebenarnya gunanya pembagian kerja. Hal penting dalam pembagian kerja adalah sejauh mana tugas-tugas seharusnya dispesialisasikan. Keputusan tingkat spesialisasi yang tepat adalah keputusan desain yang penting karena akan berdampak pada efektivitas organisasi. Jadi misalkan 40 itu tadi itu efektivitas organisasi mencapai target 40 potong gitu ya, daripada kalau dikerjakan sendiri cuma 20. Nah, itu sebenarnya spesialisasi kerja itu. Nah, terutama memang spesialisasi kerja itu meningkatkan produktivitas. Kenapa? Produktivitas itu adalah sama dengan output dibagi input atau efektivitas dibagi efisiensi. Nah, itu yang namanya produktivitas. Ya, pertama, mengapa produktivitasnya jadi meningkat? Karena melakukan tugas berulang-ulang dapat meningkatkan keahlian. Jadi kalau pertama kali, misalkan saya mencontohkan, kalau saya menggunting itu mungkin lambat gitu ya, karena hasilnya itu bergerigi. Tapi kalau sudah biasa ya cepat aja itu dalam menggunting, karena berulang-ulang dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan-bulan, dari tahun ke tahun, itu aja kerjanya. Jadi cepat, sudah ahli gitu ya. Bahkan dengan memejamkan mata pun saya bisa menggunting itu dengan cepat gitu ya. Yang kedua, mengurangi kebutuhan pelatihan. Jadi nggak perlu pelatihan lagi ya. Kalau terus diulang, itu sebenarnya pelatihan itu kalau mengerjakan itu. Lalu mengurangi waktu terbuang karena alih tugas. Nah, pekerjaan yang lain alih tugas sehingga tidak perlu yang tadinya memotong malah jadi menjahit gitu ya. Wah, itu susah lagi kan. Dapat dikembangkan alat otomatis khusus untuk menyelesaikan satu tugas. Ya, misalkan sekarang ada mesin pemotong itu, sekarang alat khusus yang memotong itu pakai laser yang berbentuk pun hasilnya lebih bagus dan lebih cepat gitu ya. Lalu pengendalian kualitas lebih jauh lebih baik. Nah, tadi ya karena perorangan ahli jadi lebih baik. Unsur yang kedua adalah departementalisasi. Nah, setelah pembagian kerja atau spesialisasi kerja, sebagai langkah penyederhanaan pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Setelah pekerjaan dispesifikasikan, maka kemudian pekerjaan itu dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi adalah pengelompokan menjadi domain aktivitas pekerjaan yang serupa secara logis berhubungan. Proses penentuan cara bagaimana kegiatan kelompokan. Nah, departementalisasi merupakan proses mengkombinasikan tugas-tugas ke dalam kelompok-kelompok atau departemen. Derajat kesamaan dari tugas yang ada dalam satu departemen adalah hal pokok. Nah, ada beberapa jenis departementalisasi, itu diantaranya departementalisasi fungsional, yang mengelompokkan sejumlah pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilaksanakan. Misalnya, manajer pabrik memiliki bawahan manajer perekayasaan, manajer akuntansi, manajer pabrikasi, manajer SDM, dan manajer pembelian. Jadi orang-orang yang direkayasa kelompokan berdasarkan fungsi yang manajer akuntansi, manajer pabrikasi, manajer SDM kelompokannya di situ ya, orang yang mulai dari rekrutmen, mulai dari mau mengerjakan uraian tugas ya, sampai bagaimana meningkatkan keterampilan atau kompetensi SDM. Nah, dikelompokkan jadi manajer SDM gitu.
Diferensiasi fungsional merupakan metode yang paling efektif. Tugas yang sejenis dan saling terkait dapat dikelompokkan dalam departemen yang sama. Kelebihannya adalah meningkatkan keahlian, memungkinkan penggunaan sumber-sumber secara maksimal, mendorong penggunaan keahlian peralatan tertentu, dan komunikasi dan prestasi akan meningkat. Jadi pada dasarnya kan tadi menimbulkan keahlian kan terus-menerus, pekerjaannya di situ ya akan maksimal, lalu juga menggunakan sumber-sumber daya yang ada secara maksimal di sana gitu. Siapa saja menggunakannya itu jelas gitu ya. Nah, kelemahannya adalah mengurangi komunikasi dan kerjasama antar departemen sehingga menimbulkan perspektif sempit. Jadi nanti ujung-ujungnya itu ada ego sektoral atau ego fungsional, bahwa siapa yang paling berjasa di dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, pasti akan masing-masing fungsinya itulah yang akan ditonjolkan, bahwa yang paling memberikan sumbangan terbesar adalah misalkan manajemen SDM, manajemen pembelian, manajemen penjualan kan gitu. Nah, padahal pada intinya kinerja suatu organisasi atau perusahaan itu hasil kerja bareng gitu ya. Yang kedua adalah departemensi produk. Ini mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. Contoh produk makanan, ringan, minuman. Terdiri dari kombinasi ke dalam satu tugas departemen yang meliputi memproduksi produk yang sejenis. Biasanya terjadi pada perusahaan besar yang sulit untuk mengkoordinasikan beraneka ragam departemen fungsional. Misalnya PT Asta Internasional, unggulannya adalah menciptakan koordinasi dan pemusatan usaha memproduksi secara efektif, berorientasi pada konsumen, bekerja lebih kohesif. Kelemahannya, keahlian dan sumber-sumber tidak dimanfaatkan secara optimal. Departemenisasi geografi mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kewilayahan atau geografi atau penjualan. Contoh misalkan Telkom divisi regional 1 2 3 PT PN 1 2 3 gitu. Nah, itu sering terjadi ya. Demikian juga misalnya ada Bank Indonesia cabang Bandung gitu ya, Bank Indonesia cabang mana gitu ya, di seluruh provinsi gitu. Nah, organisasi menggunakan geografi sebagai dasar departementalisasi. Jika organisasi tersebar di area ekonomis yang luas untuk unit yang sama, keunggulannya adalah mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh jarak seperti kesulitan komunikasi, pengamatan, dan keputusan yang mendesak. Yang ketiga, departementalisasi proses, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan arus produk atau pelanggan. Misalnya kepala pabrik memiliki bawahan manajer departemen pemotongan, manajer departemen perencanaan dan peleburan, manajer departemen perakitan, manajer departemen penceluban dan penggosokan, manajer departemen finishing, dan manajer departemen pengawasan dan pengiriman. Selanjutnya, departementalisasi pelanggan, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kelompok pelanggan yang dapat dipenuhi dengan mempunyai tenaga spesialis pada masing-masing pelanggan. Misalnya direktur penjualan memiliki bawahan manajer pelanggan pengecer, manajer pelanggan pedagang besar, manajer pelanggan pemerintah, atau direktur penjualan juga bisa misalkan manajer paham yang pelanggan untuk misalnya di salah satu perusahaan rokok gitu ya, menjadi pelanggan untuk orang tua, untuk eksekutif, untuk pelajar dan mahasiswa dan pemuda gitu ya. Itu misalnya. Ada kecenderungan departementalisasi ini termasuk yang populer oleh karena mampu memantau kebutuhan pelanggan lebih dekat dengan perubahannya. Untuk itu, para manajer menggunakan lintas fungsi, cross functional team, yakni sejumlah kelompok orang yang ahli dalam berbagai bidang dan bekerja bersama untuk membawa produk baru yang unggul di pasar. Mulai dari mendefinisikan pasar sasaran, mendefinisikan pengerjaan produk, sampai pabrikasi untuk mendapatkan desain dan kemudian mulai dipasarkan. Yang ketiga, unsur penting dalam mendesain struktur organisasi yang ketiga yaitu rantai komando. Garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Ada 3 konsep yang berhubungan dengan rantai komando, ada wewenang,
hak yang melekat pada posisi manajerial tertentu yang memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan mengharapkan orang lain melakukannya. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab, kewajiban untuk melaksanakan tugas apa saja yang dibebankan. Yang ketiga adalah kesatuan komando, prinsip manajemen yang menyatakan tiap orang-orang harus melapor kepada satu manajer saja. Oh maaf, ini tadi ada juga ini yang dikatakan diferensiasi personal merujuk kepada tingkat diferensiasi antara unit berdasarkan orientasi pada anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, dan tingkat pendidikan serta pelatihan. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak pekerjaan dalam organisasi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang istimewa, semakin kompleks pula organisasi tersebut. Hal ini sebagaimana organisasi berbeda akan lebih menyulitkan para anggota organisasi berkoordinasi, lebih sukar dan bagi manajemen untuk berkoordinasi. Nah, yang keempat, unsur penting dalam mendesain struktur organisasi yaitu rentang kendali. Apa itu rentang kendali? Rentang kendali adalah jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Makin banyak latihan dan pengalaman yang dimiliki karyawan, makin sedikit pengawasan langsung yang mereka perlukan, sehingga rentang kendali menjadi luas. Rentang kendali yang luas ini akan mengurangi biaya level manajemen lini pertama dan menengah karena berkurangnya jumlah di level manajer tersebut, sehingga hierarkinya bersifat flat, bukan tall ya. Mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan fleksibilitas, lebih dekat pada pelanggan, dan memberdayakan karyawan. Untuk itu diperlukan investasi yang besar dalam pelatihan karyawan. Berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan dengan efektif oleh seorang atasan, itu rentang kendali. Organisasi dengan rentang kendali luas memiliki sedikit hierarki atau sifatnya flat ya, atau datar. Banyak orang berada di bawah satu penyelia sehingga berbentuk struktur organisasi datar atau flat. Sedang pada rentang kendali sempit, manajer hanya membawahi beberapa bawahan, terbentuk struktur organisasi yang tinggi atau tall. Hal tersebut dapat menghalangi komunikasi antar pribadi yang lebih luas dalam organisasi. Efektivitas rentang kendali sifat tergantung kepada satu, sifat tugas. Jika rutin dan sederhana, maka rentang kendali luas. Dan jika kompleks dan sering berubah, maka rentang kendali sempit. Yang kedua, tergantung kepada kemampuan bawahan. Rentang kendali luas jika bawahan memiliki tingkat kemampuan dan profesional tinggi. Dan rentang kendali sempit jika keterampilan bawahan rendah. Yang ketiga, yang mempengaruhi efektivitas rentang kendali itu adalah kontak dan koordinasi. Jika tugas memerlukan kontak dan koordinasi yang tinggi antara bawahan atasan, maka rentang kendali sempit. Sebaliknya, maka rentang kendali luas. Yang kelima itu adalah model pengambilan keputusan. Nah, model pengambilan keputusan ini biasanya ada dua. Ada yang sentralisasi dan ada yang desentralisasi. Model pengambilan keputusan sentralisasi seperti apa ya? Sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Misalnya sentralisasi itu semua pengambilan keputusan ada di top manajemen. Nah, itu berarti sentralisasi. Misalnya manajer puncak mengambil keputusan penting organisasi dengan sedikit atau tanpa masukan dari karyawan tingkat bawah, maka organisasi tersentralisasi. Sedangkan desentralisasi adalah sejauh mana karyawan tingkatan bawah memberikan masukan atau benar-benar mengambil keputusan. Nah, ini jadi kesana sentralisasi. Nah, berkaitan dengan sentralisasi itu biasanya ada namanya delegasi wewenang. Berkaitan dengan sejauh mana wewenang pengambilan keputusan tersebar dalam hierarki organisasi. Jika tersebar secara luas, maka disebut dengan desentralisasi. Sedangkan jika hanya ada tingkat atas, maka disebut desentralisasi. Organisasi yang relatif kecil dan karyawan tidak banyak, serta tugas tidak begitu kompleks, biasanya menerapkan sentralisasi lebih efektif gitu. Yang terakhir, unsur yang penting di dalam mendesain struktur organisasi itu adalah formalisasi. Apa itu formalisasi? Formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan dalam organisasi itu terstandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan itu dibimbing oleh peraturan dan prosedur.
Formalisasi biasanya mengacu kepada derajat di mana segala harapan mengenai cara atau tujuan pekerjaan dirumuskan, ditulis, dan diberlakukan. Suatu organisasi yang sangat formal akan memuat prosedur dan aturan yang ketat dalam setiap kegiatan pekerjaan di dalam organisasi. Semakin formal suatu organisasi, maka semakin ketat pula aturan dan prosedur kerja. Formalisasi merupakan hasil dari spesifikasi kerja yang tinggi, penegasan kewenangan yang tinggi, pembagian departemen berdasarkan fungsi dan luasnya rentang kendali. Nah, jadi kalau yang unsur lainnya itu yang pembagian kerjanya tinggi, penegasan kewenangannya tinggi, pembagian berdasarkan fungsi tinggi gitu ya, besar gitu ya, dan luasnya rentang kendali, maka itu perlu formalisasi. Yang kedua, ini berkaitan dengan mekanisme koordinasi. Organisasi harus mengintegrasikan berbagai aktivitas dan orang dalam organisasi. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk melakukan koordinasi. 1, standarisasi proses. Jadi kalau koordinasi baik adalah melalui standarisasi proses. Tugas rutin dikoordinasikan dengan prosedur standar operasi. SOP ya. Jadi formalisasi berarti kan. Jadi misalkan jadi formalisasi itu bisa meningkatkan mekanisme koordinasi gitu ya. Karena apa? Karena kalau semua pekerjaan atau aktivitas di organisasi tersebut ada SOP-nya, maka itu berarti ada standar proses kerja. Nah, kalau standar proses kerja itu memudahkan orang untuk berkoordinasi. Yang kedua ada standarisasi hasil. Jadi produk harus diproduksi sesuai spesifikasinya. Jadi ada spesifikasinya apa, speknya apa gitu ya. Lalu ada standar keahlian tinggi melalui pelatihan. Nah, ini semua dalam kerangka formalisasi ya. Produknya jelas, hasilnya diformalisasi apa aja speknya, lalu proses kerjanya apa saja. Orang yang melakukan pekerjaannya pun distandarisasi melalui standarisasi keahlian. Nah, itu adalah formalisasi juga. Dimensi-dimensi struktur organisasi ini menurut Robin itu adalah kompleks, formalisasi, dan sentralisasi ya. Sama ini sekali lagi, formalisasi tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi itu distandarisasikan. Jika sebuah pekerjaan sangat diformalisasikan, maka pembuat pekerjaan itu hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bila mana mengerjakannya, dan bagaimana ia harus melakukannya. Para pegawai dapat diharapkan untuk selalu menangani masukan yang sama dengan cara yang sama, dengan menghasilkan keluaran yang sama dan konsistennya. Tadi makanya ada standarisasi hasil, ada standarisasi proses, dan ada standarisasi keahlian. Jadi cara kerjanya jelas, apa yang mau dihasilkan jelas, keluaran yang jelas gitu ya. Orang yang mengerjakan punya keahliannya jelas juga. Terdapat uraian pekerjaan yang eksplisit, sejumlah besar peraturan organisasi serta prosedur yang ditetapkan secara jelas. Jika formalisasi rendah, perilaku para pegawai relatif tidak terprogram. Pekerjaan demikian menawarkan kepada para pegawai banyak kebebasan untuk mengambil kebijakan di dalam pekerjaan mereka. Dengan demikian, formalisasi adalah suatu ukuran tentang standarisasi. Karena kebijakan dari seorang di dalam pekerjaannya berbanding terbalik dengan sejumlah perilaku yang diprogramkan lebih dahulu oleh organisasi, maka makin besar standarisasi, makin sedikit pula jumlah masukan mengenai bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan oleh seorang pegawai. Nah, sangat penting sekali untuk standarisasi ini ketika ada teknologi. Ketika misalkan mesin di pabrik itu, maka sebenarnya mesin itu include di dalamnya itu SOP-nya ya. Langkah-langkahnya itu ditentukan. Kapan masukkan input, apa yang dilakukan, keahlian semacam apa saja, produknya juga sudah ditentukan ya. Sama denganlah kalau kita mungkin kue gitu ya. Nah, kue misalkan ingin berbentuk gambar cinta gitu, love itu gitu ya. Bulu misalkan ya, cetakannya dibikin sedemikian rupa. Cara masaknya jelas, produknya akan hasil keluarannya harus jelas gitu ya. Sama seperti itu sebenarnya. Jadi teknologi juga sebenarnya di dalamnya itu mengandung prosedur kerja gitu ya. Dan standarisasi kalian juga itu termasuk standar hasilnya sudah jelas kalau teknologi itu ya, mesin misalnya gitu. Standarisasi ini bukan saja melenyapkan kemungkinan para pegawai untuk berperilaku secara lain, melainkan juga menghilangkan kebutuhan bagi para pegawai untuk mempertimbangkan alternatif.
Apakah formalisasi harus dilakukan secara tertulis? Formalisasi didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana peraturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi ditulis. Dengan mengikuti definisi ini, maka formalisasi akan diukur dengan menentukan apakah organisasi tersebut mempunyai manual mengenai kebijakan dan prosedur, menilai jumlah dan isian peraturan-peraturannya, melihat kembali uraian pekerjaan untuk menentukan kerumitan dan rincian, dan melihat dokumen resmi lainnya yang terdapat di dalam organisasi. Jangkauan formalisasi, tingkat formalisasi berbeda di antara dan di dalam organisasi. Misalnya, penjual buku universitas, orang-orang dari berbagai penerbit yang menemui para dosen untuk membicarakan publikasi yang baru dari perusahaan mereka. Mempunyai cukup banyak kebebasan di dalam pekerjaannya. Mereka tidak mempunyai cara menjual yang standar, dan jangkauan peraturan prosedur yang mengatur perilaku mereka mungkin sedikit di atas keharusan memasukkan laporan penjualan mingguan dan sejumlah urusan mengenai apa yang perlu ditekankan untuk berbagai judul baru. Pada ekstrem yang lain, pekerjaan lain, misalnya bagian administrasi atau editorial pada perusahaan penerbitan yang sama, tempat para penjual buku universitas tersebut bekerja. Para pegawai diminta untuk mengisi daftar hadir pada tempat kerja mereka pada jam 8 pagi, atau jika tidak akan dikenakan denda sebanyak setengah gaji harian. Dan sekali mereka berada pada tempat kerja tersebut, mereka diminta mengikuti sejumlah prosedur sesama yang didiktekan oleh manajemen. Pada umumnya, pekerjaan rutin dan sederhana memiliki formalisasi tinggi ketimbang pekerjaan yang profesional. Sekarang mengapa sih formalisasi penting? Ya, sebenarnya sudah dikemukakan di awal ya, tapi kita mau dibahas lagi. Organisasi yang menggunakan formalisasi dapat melakukan pengaturan perilaku para pegawai. Standar perilaku akan mengurangi keanekaragaman. Misalnya, bimbingan belajar primagama akan memiliki pelayanan yang sama di setiap cabang manapun, apakah ia berada di Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Medan, Pontianak, atau Makassar. Keberhasilan primagama berkaitan dengan konsistensi dan keseragaman standar dan proses pelayanannya. Manual prosedur pelayanan terdiri dari 250 halaman yang menjelaskan aktivitas sekecil-kecilnya pada setiap cabang primagama. Standar kerja yang ketat bagi para pemilik cabang, pegawai administrasi, dan pengajar ditetapkan secara rinci. Demikian juga misalnya untuk perusahaan-perusahaan waralaba gitu ya, terutama dalam bidang makanan minuman, itu juga sudah terinci standarnya ya, sehingga semua cabang itu sama pelayanannya gitu, terstandar gitu ya. Standarisasi juga mendorong koordinasi. Nah, seperti yang mekanisme koordinasi pada awal itu ya, ada standarisasi hasil, ada standarisasi proses, ada standarisasi keahlian gitu. Formalisasi memberi kesempatan agar mobil bergerak secara mulus pada lini perakitan, di mana setiap pekerja yang berada pada lini tersebut melaksanakan sejumlah aktivitas berulang yang sangat standar. Jadi kalau orang yang memasang ban, ya masang ban saja. Orang merakit sasis, ya merakit sasis ya. Orang yang memasang mesin saja gitu ya. Sehingga berulang terus gitu saja ahli. Formalisasi juga menghindari para anggota dari sebuah unit paramedis dari kemungkinan berdiam diri di tempat kecelakaan dan saling berargumentasi mengenai apa yang harus dilakukan. Jika memperhatikan perilaku staf medis di dalam kamar operasi pada seri TV MAS, Anda akan melihat adanya sebuah kelompok anggota organisasi yang sangat terkoordinasi, yang melaksanakan suatu set prosedur yang distandarisasi dengan sangat cermat. Jadi memang formalisasi atau standarisasi gitu ya, itu merupakan salah satu aspek penting supaya anggota organisasi itu dapat berkoordinasi di samping perencanaan yang matang juga ya. Perencanaan yang matang atau rapat-rapat koordinasi. Ya, jadi perencanaan yang matang juga bisa menjadi salah satu alat untuk berkoordinasi. Yang kedua rapat-rapat koordinasi juga bisa, tapi yang penting juga jauh lebih penting itu nggak perlu rapat, nggak perlu ini adalah standarisasi atau formalisasi. Pengamatan diperoleh dari informasi juga tidak boleh diabaikan. Makin besar formalisasi tersebut, makin sedikit pula kebijakan yang diminta dari pemegang jabatan. Hal ini relevan karena kebijakan memerlukan biaya. Pekerjaan yang diformalisasikan rendah menuntut pertimbangan yang lebih besar.
Jika diketahui bahwa memberi pertimbangan yang sehat merupakan suatu kemampuan langka, maka organisasi harus membayar lebih banyak dalam arti upah, gaji, dan tunjangan lain untuk mendapatkan jasa dari para individu yang mempunyai kemampuan tersebut. Di Amerika Serikat, jika sebuah pabrik ingin memperoleh jasa agen pembelian yang dapat menjalankan tugas pembeliannya secara efektif dan efisien, tanpa harus diberi pengarahan formal, mungkin pabrik tersebut akan terbebani biaya $50.000 per tahun. Namun demikian, jika pekerjaan agen pembelian itu sangat diformalkan sampai ada sebuah manual yang komprehensif untuk memecahkan hampir semua pertanyaan atau masalah yang akan timbul, maka pekerjaan ini mungkin dapat dilakukan secara kompeten oleh seorang ahli yang mempunyai pengalaman dan pendidikan yang jauh lebih rendah dengan gaji sebesar $20.000 per tahun. Nah, formalisasi juga merupakan perilaku yang dieksternalkan. Formalisasi bersifat eksternal bagi pegawai, yaitu peraturan, prosedur, dan aturan yang mengatur pekerjaan seseorang ditetapkan secara rinci, dikodifikasi, dibukukan maksudnya, dan dilaksanakan melalui pengawasan langsung dari manajemen. Hal ini merupakan ciri formalisasi pekerja tidak terampil. Profesionalisasi merupakan alternatif lain. Formalisasi menciptakan perilaku yang diinternalkan, internalis behavior, melalui spesialisasi sosial. Para profesional disosialisasikan sebelum memasuki organisasi. Jadi kalau perawat gitu ya, hakim, jaksa, penasihat hukum atau pembela, itu kan ada organisasi-organisasi yang bagaimana harusnya bekerja, termasuk dokter gitu ya. Perilaku dieksternalkan. Preprogram, nah ini programmer ya. Formalisasi dapat berlangsung dalam organisasi. Kita akan memperlihatkan bagaimana yang lain dapat dibangun dengan diprogram dahulu dengan peraturan yang sudah ditanam di dalam dirinya. Jika kita bicara tentang formalisasi, maka organisasi dapat memilih untuk membuat atau membeli perilaku yang diinginkan. Ada bermacam-macam teknik formalisasi yang akan kita bahas. Ada 5, ada seleksi, persyaratan peran, peraturan, prosedur dan kebijakan, pelatihan, dan ritual. Pertama, teknik formalisasi yang pertama adalah seleksi. Organisasi memilih pegawainya bukan secara acak. Para pelamar proses melalui sejumlah rintangan yang dirancang untuk membedakan para individu yang mungkin dapat berprestasi dengan baik dan mereka yang mungkin tidak akan berhasil. Rintangan tersebut secara khas terdiri dari melengkapi pemberian lamaran, tes kepegawaian, wawancara, dan penyelidikan latar belakang. Para pelamar dapat dan seringkali memang ditolak pada setiap langkah tersebut. Nah, ini kan baru-baru ini kan ada lagi yang ramai itu di KPK ya. KPK ingin menseleksi pegawainya yang diinginkan oleh organisasi KPK 5 tahun ke depan. Ceritanya nih ya, ceritanya. Nah, tentu saja bagaimana tesnya itu sebagai suatu rintangan di skenario, di antaranya TWK, tes kebangsaan itu, tes wawasan kebangsaan itu. Nah, kalau tidak lulus berarti tidak diinginkan oleh lembaga itu gitu ya, yang diinginkan secara ideal gitu ya. Makanya aneh juga ketika ada yang protes gitu ya. Karena kalau dari segi administrasi publik gitu ya, berarti itu seleksi sama dengan, kalau seleksi itu ya harus menuruti organisasi ketentuan-ketentuan dalam organisasi, bukan yang mau ngelamar malah menskenario membuat aturan sendiri gitu. Ya itu tidak bisa begitu ya. Oleh karena itu sebaiknya memang kalau yang tidak puas ya ke komisi ASN gitu ya, jangan ke komisi HAM gitu ya. Seleksi harus sebagai salah satu teknik yang paling banyak digunakan organisasi untuk mengontrol kebijakan terhadap pegawainya. Apakah penerimaan pegawai itu menyangkut pegawai yang tidak terampil atau yang tidak profesional? Organisasi menggunakan proses seleksi untuk menyaring orang yang tepat dan mengeluarkan mereka yang berpikir dan bertindak dengan cara yang dianggap oleh manajemen kurang baik. Seleksi untuk profesional dapat dilakukan dengan kebebasan lebih besar daripada seleksi pegawai tidak terampil. Karena profesionalisme dari para profesional mengurangi kebutuhan bagi organisasi untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan tidak berguna, untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan tidak berguna bagi organisasi. Semua anggota baru harus memenuhi persyaratan minimum dari organisasi pegawai yang dapat diterima. Dan proses seleksi tersebut merupakan salah
satu mekanisme yang populer untuk mencapai tujuan. Jadi sekali lagi, permasalahan di KPK itu dengan 57 atau 56 yang tidak lolos itu ya harusnya didekati melalui pendekatan administrasi publik ya, terutama dalam mengenai seleksi ini. Yang kedua, ini persyaratan peran. Para individu dalam organisasi mempunyai peran. Setiap pekerjaan membawa serta harapan mengenai bagaimana si pemegang peran itu seharusnya berperilaku. Analisis tugas, misalnya menerapkan pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi dan menguraikan tentang perilaku pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Analisis tersebut mengembangkan informasi untuk menyusun uraian pekerjaan. Job description. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring dengan pekerjaan tersebut mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku pegawai. Jadi mengatur perilaku pegawai. Kalau tidak sesuai dengan perilaku pegawai yang diinginkan organisasi, ya mohon maaf keluar saja gitu. Harapan tentang peran dapat menjadi eksplisit dan ditetapkan secara sempit. Dalam kasus demikian, tingkat formalisasi tinggi. Tentunya, harapan mengenai peran yang diberikan kepada pekerjaan tertentu oleh manajemen dan anggota-anggota yang melakukan sekumpulan peran dapat bergerak dari eksplisit dan sempit sampai ke sangat lepas. Dengan demikian, organisasi yang mengembangkan uraian pekerjaan yang terinci dan sukar berusaha untuk menentukan harapan tentang bagaimana peran tertentu harus dimainkan. Dengan melepas atau memperketat harapan mengenai peran, organisasi sebenarnya mengurangi atau memperketat tingkat formalisasi. Yang ketiga, peraturan, prosedur, dan kebijakan. Peraturan merupakan pernyataan eksplisit yang ditujukan kepada seorang pegawai tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Prosedur adalah rangkaian langkah-langkah yang saling berhubungan satu sama lain secara sekuensial yang diikuti oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kebijakan adalah pedoman yang menetapkan hambatan terhadap pengambilan keputusan yang dibuat oleh para pegawai. Masing-masing merupakan teknik yang digunakan organisasi untuk mengatur perilaku para anggotanya. Yang keempat, pelatihan. Organisasi memberi pelatihan kepada pegawai bersifat on the job, di mana tugas, coaching, dan magang digunakan untuk mengajarkan para pegawai keterampilan kerja pilihannya, pengetahuan, dan sikapnya. Di dalamnya termasuk pelatihan off the job seperti kuliah, dalam kelas, film, demonstrasi, latihan simulasi, serta pengajaran yang terprogram. Maksud pelatihan adalah untuk memasukkan perilaku dan sikap kerja yang diinginkan kepada pegawai. Ya, misalnya begini ya, yang dibutuhkan itu adalah bisa melakukan digitalisasi di dinas tertentu, dinas X. Sementara di sana tidak ada. Nah, kan solusinya kan ada bermacam-macam nih. Satu solusinya itu ya rekrutmen baru, seleksi baru untuk mendapatkan orang-orang yang diperlukan gitu. Yang kedua, solusi yang kedua ya melatih orang-orang yang ada yang bisa untuk dilatih supaya menjalankan program digitalisasi di dinas tersebut. Nah itu. Nah yang terakhir itu ritual. Teknik formalisasi terhadap para anggota yang diperkirakan akan mempunyai dampak yang kuat dan lama terhadap organisasi. Yang pasti termasuk dalam kelompok ini adalah para individu yang berambisi untuk menduduki posisi manajemen tingkat senior dan mereka yang juga berusaha untuk mencari status aktif di dalam sebuah kelompok atau juga para dosen yang memilih untuk menjadikan pekerjaannya sebagai profesi. Ancaman yang biasa mendasari ritual adalah bahwa para anggotanya harus membuktikan mereka dapat percaya dan setia pada organisasi sebelum mereka dapat dilantik. Sedangkan proses pembentukannya merupakan ritual. Misalnya, geng motor saja gitu ya. Kalau mau masuk organisasi itu harus serangkaian kegiatan ritual. Pendadaran gitu ya, harus bahkan yang di ini itu saya baca itu di Batam itu ada geng motor yang kalau ada yang perempuan itu harus mau melayani anggota laki-laki semua dari geng itu. Atau harus di suatu kota gitu ya, ada informasi bahwa kalau mau masuk geng motor harus bisa melakukan pencurian motor dulu. Nah, itu atau misalnya yang positif gitu ya di Angkatan Laut Amerika Serikat marinirnya gitu ya, itu ada sejumlah rintangan yang harus ritual yang harus dilakukan gitu ya, sehingga membentuk
semangat korp yang tinggi gitu. Nah, itu biasanya ritual ya. Ancaman yang biasanya mendasar ritual adalah bahwa para anggotanya harus membuktikan mereka dapat percaya dan setia pada organisasi sebelum mereka dapat dilantik, sedangkan proses pembuktiannya merupakan ritualnya ya. Nah, termasuk di dalamnya copet, kalau kita lihat itu ya, ternyata ada ritualnya juga gitu ya, ritual kesetiaan gitu ya. Jadi kalau ditangkap ya walaupun digebukin apapun ya tidak akan ngomong, karena kalau ngomong berarti ya akan kenakan sanksi gitu. Perusahaan bisnis tidak akan mempromosikan pegawai baru untuk menduduki top manajemen. Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki pengalaman yang relevan. Promosi pegawai seringkali menempatkan si pegawai pada situasi yang sama sekali berlainan dengan pekerjaan yang mereka semua. Maka mungkin tepat menyimpulkan pengalaman bukan seluruh alasan. Posisi manajemen puncak perusahaan diberikan kepada mereka yang telah memperlihatkan kemampuan lama kerja serta kesetiaan terhadap tujuan dan norma perusahaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan 6 unsur penting dalam mendesain struktur organisasi. Sekali lagi, 6 inilah yang akan menjadi analisis bagaimana struktur organisasi menurut OPA, menurut NPS, Collaborative Governance, Open Governance, dan Agile Government. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.